Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini malam minggu kita akan bahas mengenai vitamin A. Vitamin A untuk burung. Burung apa? Ya burung apa saja. Oke ya. Langsung aja teman-teman. Di kesempatan ini kita akan bahas vitamin A mengenai manfaatnya, sumbernya, dan cara pemberiannya. Ini ada gambar burung murai batu teman-teman. Tapi sebelum kita masuk pembahasan ini, saya ingin kasih ilustrasi sedikit. Mungkin kita pernah dapati burung kita itu sakit batuk-batuk atau ngap-ngapan atau napasnya bunyi saat malam hari, kik kik saat bernapas kayak gitu. Atau mungkin kita pernah dapati burung kita itu batuk kih 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 gitu. Nah, termasuk kita juga mungkin pernah dapati mata burung kita itu terus berair, mengeluarkan air. Nah, itu bisa saja disebabkan karena defisiensi vitamin A. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya alih ilustrasi. Nih ya. Ini ada mata burung, teman-teman. Ya. Ini ada mata burung, ya. Mata burung ini mana sih? Oke. Mata burung ini adalah organ terlunak yang terbuka. Ya, jadi mata itu adalah organ terlunak yang terbuka. Artinya mata bisa terkena paparan udara langsung dan lain sebagainya. Dan karena mata ini adalah organ lunak, otomatis dia akan sangat rentan sekali dengan namanya penyakit. Terus apa yang dekat dengan mata? Yang dekat dengan mata yang pertama adalah otak. Otak ini dekat sekali dengan mata, sehingga saat mata sakit maka bisa dipastikan otak burung itu akan terganggu juga. Termasuk juga kalau mata sakit, tenggorokan pun akan terganggu karena tenggorokan ini sangat dekat dengan mata. Kalau teman-teman tahu unggas termasuk ayam itu kalau pinggiran mata ini dicolok maka akan langsung tembus ke sini, ke tenggorokan dia, karena tenggorokan dan mata itu menjadi satu. Tenggorokan itu juga menjadi satu dengan hidung, sehingga hidung, mata, tenggorokan, dan otak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita jauhkan dari unggas itu sendiri. Kalau dari manusia beda lah ya, khususnya dari unggas. Nah, lalu kenapa sih saya bahas vitamin A? Nah, gini ya, teman-teman lihat di sini mata burung ini. Seperti saya bilang, mata burung kan adalah organ paling rentan karena dia organ paling lunak yang terbuka. Saat udara ini, saat mata ini ber apa bertemu dengan udara di sekitar sini, ya. Udara itu kan kotor teman-teman ya. Udara itu kan mengandung debu, gitu kan. Saat udara itu mengenai mata burung, apa yang terjadi? Maka mata burung itu akan kotor dan berdebu, sehingga secara otomatis burung akan berkedip. Termasuk manusia, manusia pun akan berkedip. Nah, berkedipnya hewan, termasuk burung itu adalah salah satu respon untuk membersihkan mata mereka dari debu. Sehingga tidak menutup kemungkinan kita kalau bangun tidur pagi itu mata kita akan kotor di sekitar mata kita. Istilah orang Jawanya itu belekan. Nah, itu sebenarnya kotoran yang berkumpul selama satu harian kita beraktivitas. Nah, itu berkumpul kemudian dikeluarkan secara otomatis oleh tubuh kita dan menjadi belek tadi, itu kan. Nah, burung pun sama. Burung pun kalau matanya kotor dia akan berkedip. Nah, berkedipnya burung karena udara berdebu tadi yang nempel di sini butuh yang namanya cairan. Jadi kelopak mata itu mengandung cairan. Saat mata itu kan basah sebenarnya. Mata itu ketempelan debu, maka dia akan berkedip, dan kedipnya itu
mengandung cairan yang tujuannya untuk menyapu mata, untuk membersihkan mata, gitu ya. Termasuk hidung. Hidungnya, hidung saat burung bernapas, maka dia akan menghirup udara berdebu juga. Nah, udara yang berdebu tadi masuk ke dalam hidung dan debunya akan menempel ke dalam lendir yang ada di hidung. Gitu ya. Pun tenggorokan. Kita sering ketemu perilaku burung buka paruh. Nah, perilaku burung buka paruh itu sebenarnya normal ya, karena burung kan tidak bisa tidak bisa berkeringat, sehingga penguapan pada tubuhnya itu dilakukan melalui mulut atau tenggorokan, sehingga dia buka paruh gitu kan. Nah, saat dia buka paruh, dia juga akan otomatis bernapas melalui tenggorokan, sehingga saat dia bernapas melalui tenggorokan, maka risiko dia menyedot debu tadi, bernapas menghirup debu tadi itu lebih besar. Nah, debu yang terbawa oleh udara yang masuk melalui tenggorokan itu akan tertangkap oleh lendir di tenggorokannya, gitu ya. Sehingga kalau tertangkap oleh lendir, maka udara yang masuk ke dalam paru-paru burung akan jauh lebih aman, gitu. Sehingga lendir itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini kalau bernapas kan kayak gini, dia bisa melalui tenggorokan, sehingga lendir di mata, lendir di tenggorokan itu juga sangat bermanfaat untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh burung, itu biar tidak langsung masuk ke dalam paru-paru burung. Dan banyak perilaku yang dilakukan oleh teman-teman kicau mania itu adalah menjemur burung di bawah terik matahari tanpa diberi air minum. Mungkin itu salah satu treatment, dan kalau toh memang treatment itu bagus ya saya kasih apresiasi, karena ada banyak kicau mania yang menyarankan seperti itu, jemur burung di bawah terik matahari, tidak usah diberi air minum, tidak usah dikasih makan. Katanya kalau dikasih air minum atau dikasih makan itu justru akan menyebabkan burung serak. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan itu, karena berdasarkan pengetahuan saya adalah kalau burung dijemur di bawah terik matahari dan tanpa air minum, maka dia akan dehidrasi atau kehausan. Saat dia kehausan kan otomatis cairan di dalam tubuh dia berkurang, karena dia selalu buka mulut dan penguapan atau berkeringat melalui tenggorokan tadi. Nah, saat cairan di dalam tubuhnya itu berkurang, maka akan secara otomatis matanya akan kurang cairan, tenggorokannya akan kurang cairan. Nah, kalau mata kekurangan cairan, sementara dia terkena udara itu meskipun kelihatan bersih, tapi kan sebenarnya berdebu teman-teman bisa lihat kipas angin itu aja. Kipas angin tuh kalau dihidupin 1 minggu gitu aja udah kotor gitu kan. Nah, udara itu meskipun dia kelihatannya bersih, dia sebenarnya tetap mengandung debu yang sangat kecil sekali. Nah, saat itu menempel ke dalam ke mana, ke mata burung, sementara burung itu dalam kondisi dehidrasi, apa yang akan terjadi? Mata itu akan terinfeksi karena kelopak mata tidak mengandung cukup cairan untuk membersihkan debu yang menempel di mata, termasuk di tenggorokan teman-teman ya. Saat di tenggorokan, saat burung bernapas melalui tenggorokan di sini ya, masuk ke sini, sementara dia itu dalam kondisi dehidrasi atau kehausan, maka apa yang akan terjadi? Udara yang terhirup oleh burung melalui tenggorokan itu akan langsung masuk ke dalam paru-paru tanpa debu-debunya menempel dulu ke ke dinding-dinding tenggorokan tadi, sehingga itu juga bisa menyebabkan infeksi. Termasuk ini napas melalui hidung pun akan sama gitu ya. Nah, sebenarnya napas melalui hidung jauh lebih aman, tapi kan kita tidak bisa melarang burung untuk buka paruh dan bernapas melalui paruh, kan begitu. Sehingga apa yang akan terjadi kalau kita jemur burung di bawah terik matahari tanpa air? Yang pertama, burung akan dehidrasi, kemudian burung akan terinfeksi saluran pernapasannya. Kalau saluran pernapasan udah terinfeksi, apa yang akan terjadi? Maka secara otomatis tubuh burung akan memproduksi cairan berlebih. Nah, cairan berlebih ini tadi yang justru akan menimbulkan dahak di tenggorokan. Cairan yang berlebih tadi akan menimbulkan
mata berair. Cairan yang berlebihan tadi akan menimbulkan flu dan pilek sehingga hidungnya mampet. Seperti misal kita manusia lah, kita berada di bawah terik matahari, kita dehidrasi terlalu lama, apa yang akan terjadi? Biasanya kita akan flu. Maka menjemur burung terlalu lama itu juga bisa menyebabkan burung flu, karena burung akan memproduksi cairan berlebih pada saluran pernapasannya. Itu ya teman-teman. Sehingga penting sekali lendir pada tubuh burung. Dan jangan fobia dengan lendir, karena setiap manusia butuhkan lendir. Setiap hewan butuhkan lendir, termasuk manusia. Contoh, kita berbicara kita butuh air liur. Bayangkan kalau kita nggak punya air liur, apa yang akan terjadi? Tenggorokan kita akan infeksi, mulut kita akan infeksi gitu kan. Nah, itu salah satu poin penting yang harus kita pelajari mengenai lendir, mata, tenggorokan, dan hidung. Termasuk juga vitamin A. Vitamin A itu bermanfaat untuk yang namanya perkembangan kognitif burung. Ya, ada satu penelitian yang menarik di sini. Ya, ini saya bahas sedikit hasil penelitian dari penelitian ini yang ditulis oleh Christopher Olson dan Claudio Mello. Dia membahas tentang significance of vitamin A to brain function, behavior, and learning. Yang artinya signifikansi vitamin A untuk fungsi otak, perilaku, dan belajar. Nah, di sini dia membahas juga vitamin A untuk rodent. Rodent itu adalah hewan pengerat seperti tikus, marmut, kelinci gitu kan. Nah, yang menarik di sini adalah avian studies of retinoic acid neuromodulation. Ini adalah penelitian tentang avian itu unggas mengenai retinoic acid. Retinoic itu adalah retinol. Retinol itu adalah kata lain dari vitamin A. Jadi vitamin A itu disebut juga retinol ya. Ada banyak sekali pembahasan yang disebutkan oleh Olson di sini. Yang intinya adalah Olson ini melakukan suatu eksperimen mengenai zebra finch. Zebra finch itu loh burung-burung, kalau kita nyebutnya itu burung emprit yang garis-garis itu loh, yang orang bilang emprit Mandarin gitu. Nah, itu ya. Dia menyebutkan katanya ada burung yang memang diberikan ini, mana ya? Sebentar. Lupa. Oh, ini teman-teman. The song of ATRA treated bird demonstrated more ability than controls. Jadi dia ada sekelompok burung yang diberikan ATRA. ATRA itu adalah retinol acid. RA-nya itu retinol acid ya. Retinol itu dari vitamin A. Jadi burung yang diberikan vitamin A, ada sekelompok burung yang tidak diberikan vitamin A. Nah, maksudnya tidak diberikan vitamin A itu adalah burung di dalam kandang yang memang dia hanya dikasih makanan biasa. Sementara ada burung di dalam kandang yang dia diberikan lebih vitamin A-nya gitu kan. Dia itu menyebutkan bahwa demonstrated more variability than controls. Artinya burung yang diberikan vitamin A itu bisa menyanyikan lagu yang lebih variabil ya daripada burung yang tidak diberikan vitamin A gitu kan. Ini male finches were supplemented with high daily dose of ATRA oral administration in corn oil vehicle between 30 and 120 dph. Maksudnya adalah vitamin A itu dalam bentuk corn oil, minyak jagung ya,
Jadi jagung itu kan mengandung vitamin A. Nah, burung yang diberikan minyak jagung itu demonstrated more variability than controls gitu. Terus ada lagi yang menarik di sini. Mana ya? Tadi ada sih, saya kalau pas lagi di sini nyari susah. Oh, ini. Are likely to have important effect on the development of the song system. Ya. Dia menyebutkan bahwa vitamin A tadi memiliki efek yang sangat penting untuk perkembangan sistem lagu. Ya. Jadi vitamin A itu memberikan efek yang sangat penting untuk perkembangan sistem lagu. Jadi di sini Olson tadi mencoba untuk melakukan penelitian pemberian vitamin A kepada unggas. Unggas yang di sini yang dia gunakan adalah zebra finch atau burung emprit Mandarin, itulah yang umumnya kita ketahui itu ya. Ini dia. Artinya apa? Artinya vitamin A tadi selain dia juga bermanfaat untuk produksi lendir pada tubuh burung, khususnya di tenggorokan, hidung dan mata, dia juga bermanfaat untuk membuat burung itu lebih rajin berkicau dan membantu burung untuk memproduksi lagu-lagu yang lebih bervariasi. Itu salah satu vitamin A. Salah satu manfaat dari vitamin A. Ini ya, teman-teman bisa baca penelitian ini. Tadi judulnya adalah, saya ulangin, Significance of Vitamin A to Brain Function, Behavior and Learning. Vitamin A kata lainnya adalah retinol. Oke teman-teman ya, paham sekarang apa manfaat vitamin A untuk burung. Lalu sumber vitamin A yang paling bagus itu apa? Oke, kalau secara umum kita ketahui lah, vitamin A itu pasti dari sini. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ini adalah wortel ya. Wortel itu mengandung vitamin A ya, khususnya beta karoten. Tapi ada bahan lain yang mengandung vitamin A yang jauh lebih besar daripada wortel ini. Apa itu? Namanya adalah miracle tree. Apa sih miracle tree? Artinya adalah pohon keajaiban. Pohon keajaiban itu apa? Namanya moringa. Coba kalau saya klik di sini ya. Misal saya klik miracle tree. Saya ngetik pakai tangan satu susah banget. Miracle tree. Ya, miracle tree. Kita klik enter. Apa yang keluar di sini teman-teman? Yang keluar di sini adalah moringa. Moringa itu apa sih? Oke. Moringa itu adalah kelor teman-teman. Nah, mana kelor? Ini saya ada punya pohon daun kelor. Nah, ini daun kelor. Daun kelor ini disebut kalau di luar negeri namanya moringa, atau disebut miracle tree atau pohon keajaiban. Kenapa kelor itu disebut pohon keajaiban? Kita lihat di sini ya, gambar-gambar. Nah, teman-teman ya, di sini saya klik. Moringa aloe-vera, 25 times more iron than in spinach. Artinya apa? 25 kali kandungan besinya daripada spinach, bayam. Kita tahu makanan yang mengandung zat besi paling tinggi itu adalah bayam ya. Dan ternyata kelor itu mengandung kandungan zat besi 25 kali lebih tinggi daripada bayam. Terus coba kita cari tahu, makanan apa yang mengandung vitamin C paling tinggi? Biasanya orang akan bilang
orange, jeruk. Ternyata 0,7 kali lebih tinggi daripada jeruk. Jadi ini kelor ini kandungan vitamin C-nya 0,75 kali lebih tinggi daripada jeruk. Makanan yang mengandung potasium paling tinggi adalah ini, pisang. Kita ketahui itu. Ternyata kandungan potasium pada daun kelor itu 15 kali lebih tinggi daripada pisang. Dan dia mengandung protein 4 kali lebih tinggi daripada telur. Dia mengandung vitamin A 10 kali lebih tinggi daripada carrot atau apa ini carrot ini? Wortel, sorry. Dan dia mengandung 17 kali lebih tinggi daripada 17 kalsium 17 kali lebih tinggi daripada susu. Nah, ini moringa. Jadi teman-teman bisa kasihkan ini daun kelor ini untuk burung peliharaan teman-teman. Nah, lalu gimana saya kalau mau kasih daun kelor untuk burung gitu kan, padahal susah kan, gak semua burung mau makan daun gitu kan. Teman-teman bisa kasih ini sebenarnya apa namanya, Vitacik ya. Ini sengaja saya masukkan ke dalam plastik karena udah saya buka Vitaciknya. Coba saya buka dulu. Saya taruh dulu ya teman. Nah ini teman-teman, ini Vitacik. Vitacik itu sebenarnya mengandung vitamin A. Berapa kandungan vitamin A-nya? Kandungan vitamin A-nya itu adalah 5 juta IU. 5 juta IU. IU itu adalah International Unit ya. Jadi Vitacik itu mengandung vitamin A-nya 5 juta International Unit. Lah, sementara kalau daun kelor sendiri, daun kelor itu menurut ini yang saya dapat dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dia menyebutkan bahwa daun kelor itu mengandung, ini ada kalori, protein, lemak, karbo, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, C, air. Nah, coba kita ini. Daun kelor itu mengandung 82 kalori, 6,7 gram protein, dan vitamin A-nya itu berapa? 113.000 SI. SI itu adalah satuan internasional atau bisa sebut UI. UI itu International Unit ya. Nah, kalau di sini tadi di Vitacik itu mengandung 5 juta. Kalau di daun kelor itu mengandung 113.000. Kok Vitacik lebih banyak? Ya iyalah, Vitacik kan itu suplemen. Vitacik itu vitamin, memang vitamin yang sengaja diambil vitaminnya itu. Sementara daun kelor itu kan masih alami gitu kan. Nah, untuk teman-teman saya sarankan untuk memberikan vitamin A ini, tapi vitamin A itu tidak bisa diberikan secara berlebih. Kenapa? Karena vitamin A itu adalah vitamin yang larut lemak. Artinya vitamin A itu tidak bisa diproses secara mudah oleh tubuh. Dia membutuhkan makanan. Jadi maksudnya adalah vitamin A itu bisa dimetabolisme oleh tubuh burung kalau burung itu juga diberikan makanan yang seimbang. Bisa diberikan burung diberikan extra fooding dan lain sebagainya. Dan vitamin A yang diberikan secara berlebih itu akan disimpan ke dalam hati. Ya, ingat itu. Vitamin A yang diberikan secara berlebih itu akan disimpan di dalam hati. Dan kalau udah disimpan di dalam hati, maka hati akan merespon itu sebagai racun. Gitu ya. Lalu gimana cara amannya? Cara amannya adalah teman-teman bisa berikan beta karoten. Beta karoten itu apa? Beta karoten itu adalah prekursor vitamin A. Jadi teman-teman ketahui ya, sebenarnya tubuh kita atau tubuh burung, tubuh hewan, semua makhluk hidup
dia itu bisa memproduksi vitamin A sendiri selama bahan bakunya ada atau prekursornya ada. Apa itu bahan baku untuk memproduksi vitamin A bagi tubuh? Adalah beta karoten. Tanaman yang mengandung beta karoten atau makanan yang mengandung beta karoten itu yang paling tinggi adalah kelor. Yang kedua itu adalah red palm atau minyak sawit. Caranya bukan diberikan minyak sawit minyak goreng gitu, bukan ya, tapi teman-teman bisa carilah di sini di YouTube cara membuat minyak sawit secara alami, yaitu sawit teman-teman kumpulkan, kemudian teman-teman rebus sampai dia layu. Setelah layu teman-teman peras. Nah, minyaknya itu bisa teman-teman berikan kepada burung 1 minggu 2 kali, sekali pemberian sekitar 2 tetes atau 3 tetes ke dalam extra foodingnya. Itu ya. Itu yang pertama. Terus cara pemberian kelor gimana? Kelor ini mudah banget teman-teman. Bisa teman-teman berikan langsung ke jangkrik ya. Jangkrik itu sebelum kita berikan ke burung, pastikan jangkrik sudah kita rawat paling tidak setengah hari lah. Jadi misalnya beli siang itu diberikan, nanti jangkriknya begitu datang sampai rumah dikasih kelor dulu ya. Terus sorenya baru kita berikan ke burung kita. Atau teman-teman bisa berikan wortel. Nah, biasanya jangkrik itu paling suka makan wortel karena wortel itu kan manis ya. Kalau saya umumnya akan berikan jangkrik saya itu wortel dan daun kelor. Jadi dua-duanya akan saya berikan, biasanya seperti itu. Cara daun kelornya ini kayak gini, teman-teman petik aja, dikasihkan ke jangkrik. Itu cara yang paling alami. Jadi ingat, pastikan setiap hari jangkrik teman-teman itu makanannya adalah wortel dan daun kelor, tidak ada makanan lain, gitu ya. Sehingga burung akan kecukupan dalam hal beta karoten, gitu. Dan teman-teman bisa kasih minyak kelapa sawit yang kita buat sendiri. Jangan beli yang minyak goreng, itu bukan ya. Sebenarnya minyak goreng itu juga mengandung vitamin A, tapi saya nggak rekomendasi itu karena dia sudah melalui proses pemanasan, dia udah proses penyarikan dan lain sebagainya, sehingga kandungan vitamin A nya sudah sangat menurun gitu kan. Teman-teman bisa buat sendiri cara membuat cara membuat minyak kelapa sawit gitu. Yang seperti saya bilang tadi, direbus, diperas, dan itu disimpan di kulkas. Terus nanti dikasihkan 2 atau 3 tetes 2 minggu sekali, dicampurkan dengan kroto atau jangkrik, dioles-oleskan ke jangkrik gitu ya. Itu aman, nggak akan bikin burung batuk-batuk ya. Terus teman bisa juga kasih vitamin A dari Vitacik ya. Jadi bisa kasih Vitacik saat memang burung butuh dengan vitamin itu. Tapi yang pasti adalah jangan takut memberikan dengan kadar overdosis, dan jangan takut bahwa teman-teman bahwa burung teman-teman kekurangan vitamin A. Yang pasti adalah pastikan bahwa setiap hari burung teman-teman itu dikasih jangkrik, yang jangkriknya mengkonsumsi wortel dan ini daun kelor. Lalu selain pilihan ini semua, apa aja sumber vitamin A yang lain? Teman-teman bisa kasih ini. Nah, ini minyak ikan juga bisa. Jadi minyak ikan itu mengandung vitamin A ya teman-teman ya. Minyak ikan itu mengandung vitamin A 50% dan vitamin D ya. Mana sih kok nggak jelas? Oke, ini jelas ya. Oke. Nah, mengandung 650 unit vitamin A atau 50% ya. Sehingga kalau untuk kebutuhan 1125 kalori itu memenuhi 50% kebutuhan kita. Kalau kita butuh kalorinya itu sekitar 2150 kalori, kita
hanya memenuhi 35% dari kebutuhan vitamin kita. Maksudnya adalah gini, saya punya berat badan 93 kg ya, dan saya laki-laki. Laki-laki dengan berat badan segitu membutuhkan kalori sekitar 2.500 sampai 3.000 kalori. Artinya saya membutuhkan satu kapsul vitamin A. Itu kalau saya sebagai manusia. Lalu kalau burung seberapa? Burung murai batu itu hanya sebesar jempol kaki saya gitu. Artinya burung itu cukup dikasih satu tetes atau setengah tetes aja udah cukup. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak ngasihnya. Ingat, kasih satu tetes atau setengah tetes aja udah cukup. Ngasihnya gimana? Ngasihnya kalau saya biasanya saya campur dengan kroto dan saya berikan satu tetes seminggu sekali. Satu tetes 2 minggu sekali. Jadi hari Senin dan hari Kamis kan biasanya burung saya kasih kroto. Nah itu pas di hari-hari itu saya krotonya saya berikan minyak ikan 2 tetes. Satu tetes. Jadi 2 tetes itu dalam 1 minggu. 1 minggu hanya mengkonsumsi 2 tetes. Dan jangkrik saya selalu saya beri ini, moringa atau miracle plant atau buah daun kelor dan wortel gitu. Saya kadang menggunakan ini kalau burung saya mulai lesu gitu ya. Jadi gitu teman-teman, vitamin A ini kesimpulannya ya, vitamin A bermanfaat untuk tubuh. Manfaatnya untuk apa? Untuk membantu burung dalam memproduksi lagu yang bervariasi, membantu daya tangkap burung untuk lebih cerdas dalam menerima masteran-masterannya. Vitamin A juga bermanfaat untuk membantu burung untuk memproduksi lendir di tenggorokan dan di mata dan di hidungnya, sehingga tidak menyebabkan infeksi dari saluran tenggorokan. Karena kalau tenggorokan itu kering, maka akan lebih rentan dengan infeksi dari apa? Dari debu-debu yang masuk ke dalam tenggorokannya dan menempel ke tenggorokan gitu. Sumbernya dari apa? Saya sangat rekomendasikan dari daun kelor yang diberikan kepada jangkrik. Yang kedua, teman-teman bisa berikan ini wortel untuk jangkriknya, dan teman-teman bisa berikan minyak sawit yang diteteskan ke extra foodingnya 2 kali seminggu, atau teman-teman bisa berikan minyak ikan setengah tetes atau maksimal 1 tetes yang diberikan 2 kali seminggu ya. Itu aja mengenai vitamin A. Lanjut, apa yang terjadi kalau kekurangan vitamin A? Nah itu ya, ini yang paling penting. Biasanya mungkin teman-teman akan dapati burung-burung yang dia batuk-batuk, kik, atau burung itu misalnya napasnya ngos-ngosan atau tersengal-sengal, atau yang jelas itu berhubungan dengan suara, misalnya suaranya serak, atau burung itu flu, atau matanya berair gitu kan. Nah itu bisa saja kalau saya mengidentifikasinya karena kekurangan vitamin A. Tapi banyak kicau mania yang menyebutkan misalnya burung batu-batu atau suaranya serak itu karena makan kelaper gitu, atau kelaper atau keleper atau kupu kecil itu ya. Saya sih mengatakan tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa kupu yang itu beracun, dan kalau dimakan oleh burung itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan batuk-batuk dan bahkan sampai mati. Dan setiap burung batuk, kebanyakan di antara kita akan bilang oh itu karena makan keleper gitu. Kalau saya tipikal orang yang skeptis atau tidak mudah percaya kecuali memang ada bukti. Nah, banyak teman-teman yang bilang, oh itu makan kelaper. Saya tanya, kamu pernah ngeliat burung kamu makan kelaper nggak? Bilang, kalau kita nggak pernah ngeliat burung itu makan kelaper, maka harus dipegang tuh burung. Kalau dipegang terus di dalam mulutnya ada berkas serbuk-serbuk dari kupu, memang iya berarti makan kelaper, dan penanganannya memang harus dibersihkan itu tenggorokannya gitu. Tapi kalau kita pegang, kita cek di dalam itu nggak ada bekas-bekas kelapernya gitu. Kalau saya mengidentifikasi itu dari defisiensi atau kekurangan vitamin A. Dan kalau udah terjadi ngap-ngapan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memberikan dosis vitamin A yang tinggi? Jangan.
Karena saya udah bilang di awal, vitamin A itu adalah vitamin yang larut lemak, yang kalau kelebihan dia akan menjadi racun di dalam hati. Maka apa yang kita lakukan? Tetap kita berikan treatment, memberikan extra fooding seperti yang saya sarankan tadi, yang jangkrik dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini gitu kan. Tapi kalau udah ngap-ngapan, ada treatment khusus yang harus kita lakukan. Karena kalau udah ngap-ngapan artinya dia udah terinfeksi. Nah, apa yang harus kita berikan? Pemberian antibiotik. Ya, antibiotik itu sebagai obat. Karena burung yang ngap-ngapan itu atau yang batuk-batuk, yang bersin-bersin atau yang suaranya serak itu disebabkan karena infeksi saluran pernapasan. Kalau yang serak itu masih mending ya, belum belum seberapa parah. Tapi kalau udah ngap-ngapan sampai up gitu, terus habis itu batuk kik 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 gitu, itu saya sarankan untuk diberikan antibiotik. Karena tenggorokannya udah terinfeksi oleh bakteri. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Saat tenggorokan tidak cukup lendir, maka burung apa maksud saya saat tenggorokan tidak cukup lendir, maka saat burung bernafas banyak debu-debu yang tidak tertangkap oleh lendir tadi, sehingga apa, dia menginfeksi paru-parunya. Kalau udah menginfeksi paru-parunya kan namanya debu itu kan mengandung bakteri juga, maka bakteri itu akan berkembang. Dan kalau udah berkembang, yang kita lakukan adalah pemberian antibiotik. Antibiotik itu apa yang biasa digunakan untuk unggas, nanti akan kita bahas di konten selanjutnya. Yang jelas ini sekarang intinya kita adalah membahas vitamin A, pentingnya vitamin A itu untuk apa, manfaatnya apa, sumbernya dari mana, dan bagaimana cara pemberiannya. Treatment hariannya seperti apa, dan kalau udah ada penyakit akan seperti apa, kita bahas lebih lanjut. Itu teman-teman ya, masalah vitamin A. Jangan lupa Miracle Tree sama carrot. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.